Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali hari kita bergumul bersama dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami memuji dan memuliakan-Mu, serta bersyukur kepadamu oleh belas kasih Tuhan dan rahmat-Mu yang senantiasa Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Dan hingga saat ini, di hari yang baru ini, kasih kemurahan-Mu terus mengalir di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, saat ini kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kepada kami dianugerahkan pengertian yang benar dan baik untuk mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi kabar baik renungan bagi kita hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 52. Demikian firman Tuhan. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Demikian firman Tuhan. Selamat Advent bagi kita semua. Minggu-minggu ini adalah minggu Advent bagi kita. Seluruh orang percaya, warga gereja masuk di dalam penghayatan yang sama, yaitu menantikan Tuhan yang datang. Advent atau Adventus artinya adalah kedatangan. Tuhan sedang datang di tengah-tengah kehidupan manusia, kehidupan ciptaannya. Karena itu kita dipanggil untuk mempersiapkan hidup kita, yaitu hidup di dalam iman, hidup di dalam pengharapan, menanti di dalam sukacita, menanti bahwa Tuhan akan datang di dalam kemuliaannya, dan kita akan masuk ke dalam sorak-sorai sukacita yang kekal, oleh karena Tuhanlah yang menganugerahkan keselamatan itu kepada kita orang-orang percaya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang berbicara hari ini kepada kita yaitu doa Maria. Doa Maria ini adalah ungkapan puji-pujian, sukacita, rasa syukurnya kepada Allah, oleh karena Allah akan melakukan keadilannya. Tuhan Allah akan melakukan penyelamatan kepada orang-orang yang menderita, kepada orang-orang yang terabaikan, kepada orang-orang kecil, kepada orang-orang yang tidak dipandang, kepada orang-orang yang dipandang remeh. Tuhan Allah akan mengulurkan tangannya, memberikan pertolongan dan melakukan pembelaan kepada orang-orang yang kecil. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bahwa Maria di dalam doa ungkapan syukurnya tidak hanya sedang melihat dirinya yang bersukacita sendirian, tetapi melampaui itu, jauh melampaui sukacita pribadi. Dia melihat di dalam imannya bahwa karya Tuhan itu sungguh-sungguh nyata dan akan terjadi, menjadi kenyataan di tengah-tengah dunia ini. Jika di dunia ini ada banyak ketidakadilan, ada banyak penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan, banyak penindasan, banyak perampasan, banyak orang-orang kecil yang menderita oleh karena perilaku yang tamak dari orang-orang kaya yang tidak mau peduli memandang hidup orang-orang miskin dan kecil, maka Tuhan memandang
dan akan bertindak dengan tangannya sendiri, membela orang-orang kecil, membela orang-orang miskin, membela orang-orang yang mengalami penindasan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, itu sebabnya lewat firman hari ini begitu tegas dinyatakan, Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Akan ada pembalikan keadaan, akan ada perubahan yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Orang-orang yang berkuasa yang menyalahgunakan kekuasaannya, yang berlaku secara sewenang-wenang, maka Tuhan sendiri yang akan menurunkannya dari tahtanya, dari kebanggaannya, dari keistimewaannya, dari apapun itu yang dia anggap sebagai sebuah kesombongan, bagian dari ketinggian hatinya, maka Tuhan sendiri yang akan menurunkannya. Tetapi Tuhan akan meninggikan orang-orang yang rendah, akan mengubah hidup, situasi hidup orang-orang yang percaya, orang-orang yang kecil, orang-orang yang merendahkan hatinya di hadapan sesama, dan orang-orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Bahwa pembalikan keadaan ini adalah otoritas kuasa dari Tuhan. Kita sebagai umat manusia, apalagi sebagai orang yang percaya kepadanya, maka tunduk taatlah kepada otoritas, kepada kehendak Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, seluruh kehidupan kita sesungguhnya ada di dalam tangan kuasa Tuhan Allah. Karena itu kita tergantung kepadanya. Kita tidak dapat melakukan apapun untuk kehidupan kita itu sendiri selain daripada ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi, selain daripada Tuhan berkenan atas apa yang terjadi, apa yang kita lakukan, selain daripada Tuhan sedang membiarkan itu terjadi. Karena itu, ketika apa yang dilakukan oleh manusia di tengah-tengah dunia ini, apalagi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan, sebuah kesombongan yang terjadi, yang dilakukan oleh manusia, maka Tuhan akan mengubahkan itu. Tuhan akan menurunkan itu. Dan setiap orang yang merendahkan hatinya di hadapan sesama, setiap orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, yang memandang dirinya tidak ada apa-apanya selain daripada memuji dan memuliakan Tuhan Allah saja di dalam hidupnya, maka Tuhan akan mengubahkan situasi kehidupannya. Bahkan firman berbicara, Tuhan akan meninggikan, Tuhan yang akan memuliakan hidup manusia itu sendiri. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus di dalam kemuliaannya, maka pertanyaannya, apakah kita akan turut serta di dalam arak-arakan keselamatan kekal itu, di mana Tuhan akan meninggikan dan memuliakan hidup dari orang-orang percaya, orang-orang benar, orang-orang beriman, orang-orang yang menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupannya, atau malah kita tertinggal? Karena itu di minggu Advent ini kita diajak untuk merenung lebih dalam lagi bahwa jalan keselamatan yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus itu adalah jalan untuk meninggikan hidup kita manusia yang percaya kepadanya. Karena itu teruslah percaya, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, nantikanlah tangan kuasa Tuhan, nantikanlah kehendak Allah, nantikanlah peristiwa di mana Tuhan menunjukkan belas kasih-Nya, keadilan-Nya, kebenarannya di dalam kehidupan kita. Karena itu biarlah hati kita persiapkan menyambut kehadiran Tuhan Yesus Kristus
yang akan menuntun dan membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Selamat Advent, semangat pagi, selamat pagi, Horas. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu pada hari ini, oleh karena kemurahan-Mu yang telah hadir dalam hidup kami. Lewat firman-Mu hari ini telah menyatakan kepada kami bahwa Engkaulah Tuhan Allah yang berotoritas atas kehidupan kami. Engkaulah Tuhan Allah yang berkuasa atas seluruh keadaan hidup kami. Karena itu kami berserah kepadamu. Tuhanlah yang memimpin, membimbing hidup kami, agar kami terus percaya, tidak ragu, tidak khawatir, tetapi berpegang teguh kepada jalan keselamatan yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi orang-orang yang beriman. Berkati kehidupan kami sepanjang hari ini, agar kami tetap melihat kehendak Tuhan dan hikmat Tuhanlah yang menjadi pegangan bagi kami. Tuhan Allah, Engkau juga yang mencukupkan segala apa yang perlu di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak jatuh kepada dosa oleh karena kemiskinan dan kekurangan, tetapi biarlah kami tetap bersyukur oleh karena Tuhanlah sumber segala yang baik dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.